Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Tidak terasa kita sudah pertemuan yang ke-13. Materi kali ini yang kita bahas itu adalah tentang teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Jadi ada beberapa teori yang akan kita bahas nanti dalam video pembelajaran kali ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, mari kita awali pertemuan dengan melantunkan Saraswati Puja. Saraswati Puja mulai. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Selesai. Nah, mari kita lanjutkan mengenai teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang pertama itu adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh Panlew, yang berisi bahwa kebudayaan Hindu dibawa oleh para Brahmana yang diundang oleh para kepala suku agar mereka dapat mensahkan, melegitimasi kekuasaan mereka sebagai kepala suku di Indonesia sehingga setara dengan raja-raja yang ada di India. Jadi teori ini mengatakan lebih cenderung yang dikatakan di sini adalah Brahmana yang diundang oleh kepala suku. Jadi di Nusantara masih berdiri dengan beberapa suku, belum ada namanya kerajaan. Jadi masih dalam suku-suku. Tujuan dari diundangnya Brahmana ini adalah agar nantinya bisa mensetarakan antara suku-suku yang ada di Indonesia dengan raja-raja yang ada di India. Apa persyaratan menjadi raja, itu kemungkinan besar yang diinginkan oleh para suku-suku yang ada di Indonesia sehingga terbentuk sebuah kerajaan. Nah, untuk teori yang kedua yaitu teori ksatria yang dikemukakan oleh Bose dan Baird, berisi tentang bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum kasta ksatria, raja atau pangeran yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang. Jadi terjadi kekacauan kemungkinan di India, yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang, kekacauan politik di India. Di Indonesia sendiri mereka mendirikan kerajaan sendiri dengan bantuan masyarakat sekitar, dan karena kedudukannya sebagai raja maka penduduk pun akan pula menganut agama Hindu. Jadi secara tidak langsung raja yang menganut pahaman Hindu yang meninggalkan India itu sampainya di Indonesia mendirikan sebuah kerajaan, itu nanti masyarakat yang di sekitarnya secara otomatis mengikuti apa yang menjadi pahaman raja tersebut. Contoh seperti peninggalan kerajaan abad keempat yaitu di Salakanegara yang ada di Jawa Barat sebelum berdirinya kerajaan Tarumanegara maupun kerajaan Kutai. Kita lanjutkan teori yang ketiga yaitu teori Vaishya, dikemukakan oleh J. Krum, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang India yang singgah dan menetap di Indonesia ataupun bahkan menikah dengan wanita Indonesia. Mereka lah yang mengajarkan kepada masyarakat di mana mereka singgah. Jadi ini teori Vaishya. Jadi seorang pedagang yang memahami ajaran Hindu, dia mengembangkan di mana dia berlabuh, dia mengajarkan ajaran-ajaran agama Hindu. Teori yang keempat yaitu adalah teori Sudra, dikemukakan oleh Faber, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para orang keuangan berkasta Sudra. Jadi mungkin seperti tawanan perang ya, yang dibuang dari India ke Indonesia. Jadi tawanan ini tentunya memiliki pahaman, walaupun tidak sebagus sehebat dari para Brahmana, tapi setidaknya para tawanan ini memahami mungkin apa yang berkaitan dengan Hindu. Jadi ketika dia dibuang ke Indonesia, mampu mengajarkan Hindu yang dia ketahui kepada masyarakat sekitar. Nah, teori yang terakhir itu adalah teori arus balik, yang ini kemungkinan besar sangat populer di masanya. Teori ini berisikan cara bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia, antara lain: 1. Para Brahmana diundang kepala suku di Indonesia untuk memberikan ajaran Hindu dan juga melakukan upacara Wasta Soma, yaitu upacara khusus untuk menghindukan seseorang. Nah, kalau yang sekarang kita kenal dengan upacara Sudiwadani, ketika ada
umat lain masuk ke agama Hindu ada namanya upacara Sudiwadan. Dan yang ke B, para raja Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Setelah menguasai agama Hindu, mereka kembali ke Indonesia memiliki kasta Brahmana lalu mengajarkan agama Hindu pada masyarakat. Jadi teori ini juga mengatakan bagaimana seorang raja tentunya pada masa itu memiliki kekayaan, jadi memiliki peralatan yang lengkap untuk melakukan keberangkatan jauh-jauh seperti ke India untuk belajar agama. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada tugas, silakan dikerjakan. Jadi untuk tugasnya harapan saya tidak ada lagi yang terlambat karena ini sudah detik-detik dekat-dekat untuk penilaian akhir semester. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kita tutup pertemuan dengan melantunkan doa penutup. Berdoa mulai. Om sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhavit. Om shanti shanti shanti. Om